setelah sholat subuh dianjurkan untuk tetap duduk di tempat kita sholat subuh berjamaah sampai terbitnya matahari. Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Nabi SAW bahwa beliau bersabda, "Man shallal fajra fi jama'atin thumma qa'ada yadhkurullaha ta'ala hatta tatlu asy-syamsu thumma shalla rak'ataini kanat lahu ka ajri hajjatin wa umratin tamah." Kata Nabi SAW, barang siapa sholat subuh berjamaah kemudian dia duduk berzikir, mengingat dan menyebut Allah Subhanahu wa taala sampai matahari terbit. Ya, tentu dengan lafaz zikir yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Kemudian dia sholat 2 rakaat. Ya, sholat 2 rakaat ini setelah matahari terbit. Tentu dia sama dengan sholat duha. Pada waktu sudah masuk waktu boleh untuk melakukan sholat sunat duha, yakni setelah terbit matahari. Kemudian dia sholat 2 rakaat, maka pahalanya seperti pahala haji dan umrah, sempurna dan sempurna. Iya. Di sini disebutkan, di sini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Kemudian waktu antara subuh dengan terbitnya matahari ini, kata beliau, hendaknya dibagi untuk 4 jenis amalan. Ya. Yang pertama doa dan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zikir-zikir yang dicontohkan, kita sudah sampaikan pada pertemuan yang lalu, dan bisa juga kita dapatkan dalam buku-buku zikir yang dituliskan oleh para ulama, ya, tentang zikir pagi dan petang. Iya. Kemudian 4 amalan. Yang pertama berdoa. Kemudian yang kedua berdoa dan berzikir. Kemudian yang kedua membaca Al-Quran. Kemudian merenungi diri kita, bertafakkur, ya, tentang keadaan diri kita, bertafakkur tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hendaknya melakukan apa yang memungkinkan untuk menepis godaan-godaan dan kesibukan-kesibukan yang memalingkan kita dari kebaikan itu, sehingga kita bisa mengisi waktu tersebut. Ya, dan hendaknya pula merenungkan nikmat Allah Subhanahu wa taala, karena inilah yang mendorong kita untuk bisa bersyukur dengan sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah motivasi untuk beribadah, ya, dengan sebaik-baiknya kepada Allah. Kalau kita mengenal nikmat Allah Subhanahu wa taala pada diri kita, maka kita akan berusaha untuk mensyukurinya. Kita akan tergerak untuk mensyukuri nikmat-nikmat itu. Ya. Karena bisa saja Allah Subhanahu wa taala mengangkat nikmat itu dari kita ketika kita tidak pandai bersyukur. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum." Ya, sungguh Allah Subhanahu wa taala memberikan kita peringatan bagaimana kalau kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menambah nikmat itu. Wala in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Kalau kalian ingkar, kalian kufur terhadap nikmat itu, kata Allah, inna 'adzabi lasyadid. Sungguhnya azabku sangat pedih. Maka ketika kita ingin mengundang nikmat Allah Subhanahu wa taala semakin banyak datang kepada kita, maka kita harus mensyukuri nikmat yang ada.